Belum pernah aku lihat seperti ini dalam hidupku. Ya Allah, bismillah. Di dalamnya ada obat bagi manusia. Dan Tuhanmu mengilhamkan pada lebah, buatlah sarang di pegunungan, di pepohonan. Jadi inilah lebah madu terbesar di dunia. Lebah ini warnanya hitam unik. Dari negara pegunungan Himalaya dan puncak Everest. Para pemburu madu. Kita kesini untuk menyaksikan musim panen madu yang paling tidak biasa. Madu penyebab halusinasi. Namanya madu gila. Dari sarang lebah raksasa, terletak di puncak Himalaya, Nepal. Ini memberi efek memabukkan. Penyebabnya adalah bunga rhododendron. Mereka yang mengkonsumsi madu ini akan mabuk. Efek halusinasi berasal dari bunga Aku ini. tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apa-apa. Dunia gelap. Mereka memanjat tebing tinggi, terkadang melebihi 200 meter. Dalam salah satu proses panen madu paling berbahaya di dunia. Inilah bunga nasional Nepal. Dan mereka para pemburu madu. Madu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat yang luar biasa, dengan sangat rinci, mendorong perenungan atas ciptaan Allah yang luar biasa. Hari ini, kita pergi ke Himalaya untuk melihat lebih dekat keajaiban Tuhan ini. Di Nepal Barat, madu terkenal di kalangan tentara. Tapi di pegunungan Nepal, semuanya berbeda. Proses panen madunya berbeda, lebahnya berbeda. Pemburu madu dari suku Gurung. Madu yang paling unik. Kami tiba di Kathmandu, ibu kota Nepal. Negara dengan penduduk 30 juta jiwa, terletak di tengah pegunungan Himalaya, antara India dan Cina. Di sini terdapat puncak Everest, puncak gunung tertinggi di dunia. Kita ke sini untuk menyaksikan musim panen madu yang paling unik di dunia. Kita akan pergi ke tempat tak biasa. Kita akan temui pemburu madu di puncak gunung. Tempat tujuan kita benar-benar eksotis. Kita berkendara lebih dari 10 jam untuk mendaki gunung ini. Kita harus ganti mobil menuju lokasi lebih tinggi, menuju tempat yang sangat terpencil para pemburu madu ini. Lebah datang ke daratan dan lembah ini untuk mengumpulkan nektar dari tanaman yang tersebar di seluruh area ini, di dataran tinggi Himalaya. Petualangan baru di Nepal. Berangkat! Suku Gurung yang kita datangi memanen madu dengan cara yang tidak wajar. Madu, teman-teman. Di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Kita akan lihat madunya besok. Sekarang jam 10 malam, kita sudah jalan dari jam 10 pagi. Madu ini berbeda dengan madu lain di dunia. Mereka menyebutnya madu halusinasi. Dan ini saatnya musim semi. Sekarang musim berbunga bagi bunga itu. Bro, sambutannya menyenangkan. Duduk di mana nih? Duduk di sini. Mereka menyambut kita. Bunga ini berwarna merah. Karena itu madunya disebut madu merah dan juga madu gila. Namanya bunga rhododendron dan merupakan bunga nasional Nepal. Kita akan temui pemburu madu. Kita harus mendaki 1,5 jam.
Pegunungan Himalaya di belakang. Ini nih, Masya Allah. Orang Nepal terkenal tangguh dan kuat daki gunung. Kalian bisa lihat orang Nepal di seluruh dunia adalah pendaki profesional karena mereka tinggal di gunung. Halo semua, perkenalkan, namaku Nanda Lal Tamang. Aku tinggal di Lamjung, Tanje. Aku sudah melakukan perburuan lebah sejak 20 tahun. Sebelum ini aku melakukan pekerjaan perancah. Di Dubai dan Arab Saudi, aku memanjat sampai 100 meter untuk membangun gedung pencakar langit. Inilah suku Gurung yang sedang kita bicarakan. Jadi sekarang kita berangkat berburu madu. 1 jam lagi kita sampai di tempat berburu madu. Jadi mereka akan turun untuk ambil peralatan berburu madu. Madu ini salah satu jenis madu yang paling terkenal di dunia. Orang-orang mempertaruhkan nyawa untuk memanennya. Harga jualnya sangat tinggi. Untuk sampai ke sini bukanlah tugas yang mudah. Yang mereka kerjakan tak mudah. Salah satu kerja tersulit di dunia. Lebah terbesar dan paling berbahaya di planet ini. Bayangkan, panjangnya 3 cm. Sekarang kita akan menghadapi lebah-lebah ini. Lebah dengan sengatan mematikan. Selamat datang di Desa Gurung. Kita berhenti dulu di sini. Seperti yang kau bisa lihat di sini, mereka ini merendam tali-talinya di sungai supaya nanti bisa mudah digenggam. Karena sekarang mereka akan mendaki. Banyak orang meninggal saat mendaki tebing dan gunung untuk memanen madu. Mereka menamai tebing-tebing ini seperti nama mereka yang meninggal akibat pekerjaan berbahaya ini. Jadi penduduk desa berkumpul di sini untuk berburu. Kita ada di sebelah tebing. Mereka sedang bersiap untuk kegiatan utama hari ini, yaitu berburu madu. Mereka memasukkan balok kayu ke dalam anyaman tali bambu. Sebelum mendaki tebing, mereka mengorbankan ayam. Mereka akan mengorbankan ayam itu. Jadi setelah bunga rhododendron mekar, lebah gila ini hinggap ke bunga-bunga gitu dan menghisap madu yang mengandung gynotoxin. Apa nama bunganya? Bunga rhododendron. Ya, nama lainnya madu gila. Madu gila. Ya, madu gila. Aku penasaran dengan madu ini. Ya Allah, bayangkan panen madu sendiri dan mencicipinya. Dan makanlah dari macam-macam buah dan ikuti jalan Tuhanmu. Bayangkan, dari perutnya keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Ya, kita akan lihat hari ini. Mereka menuju tempat lebah, kita akan pergi ke lokasi di mana lebah akan berkumpul di sekitar kita. Mereka akan membakar daun-daun ini untuk mengusir lebah. Mereka juga membawakan kita pakaian ini, karena sengatan lebah berbahaya. Mereka menggunakan daun hijau karena asap dari daun hijau jauh lebih banyak. Asap bisa mengganggu lebah, membuat mereka meninggalkan sarangnya. Ini mengingatkan kita pada sesuatu. Ya Allah, bismillah. Di dalamnya ada obat bagi manusia. Lebah akan menghisap nektar dari bunga-bunga dan kemudian mereka kembali ke rumahnya, yaitu sarang lebah. Kemudian di dalam perut lebah, nektar berubah menjadi madu. Tentu, kita begitu demi makan madu. Mereka mulai turun sekarang. Mereka turun saat merasa takut pada lebah. Kau akan segera melihat. Kau akan melihat para lebah tiba-tiba menyerang para pemburu. Bismillah. Ya Allah.
Asapnya mengusir lebah. Ini berbahaya. Bagaimana lebah membangun sarangnya di tempat yang sulit dijangkau ya? Setiap kali kita mendaki, kita bisa disengat 50 sampai 60 lebah. Pada awalnya sengatannya sakit, tapi sekarang karena sudah sering disengat, sudah tidak sakit lagi. Belum pernah aku lihat seperti ini dalam hidupku. Madu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan pengobatan. Madu membantu kayak tekanan darah gitu ya. Dan penawargi kita nular juga. Menurutnya mengoleskan madu juga bisa kayak semacam menyembuhkan gitu. Ketika lebah mengisap nektar bunga, nektarnya berubah menjadi madu di dalam perut lebah. Lalu lebah menyimpannya ke dalam sarang. Sekarang kita akan mencicipi madunya. Lihat ini, dia tersengat di kepala. Dia barusan disengat 4 kali di depan kita. Inilah madu gila, ini madu paling liar, inilah madu gila terbaik. Katanya bisa masalah kalau kebanyakan. Menurutnya setelah 1 jam, kita akan berhalusinasi. Itulah efek sampingnya. Ja, goed Annie. Doe je spon? Klaar. Batas bahayanya adalah kalau kau minum lebih dari 2 sendok. 1 jam kemudian kau akan mulai pusing. Nektarnya mengandung zat bernama gryanotixin. Itulah penyebab pusing setelah minum madu ini. Madu gila. Bro, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Kerja keras kawan. Terima kasih. Subhanallah. Inilah pengobatan Allah memberi kita obat alami berupa madu. Kita datang ke Himalaya untuk mencobanya. Ini pemilik madu, dia yang mengadakan panen ini loh.